Jumpa lagi bersama saya Dirk Rizrohi dalam Blue Campus Channel. Kali ini saya tertarik berbicara tentang konsistensi seorang pemimpin yang memimpin negara ini selama 10 tahun. Kita tahu bahwa konstitusi kita telah mengatur batas seorang presiden memimpin negara ini. Artinya kekuasaan seorang presiden itu ada batasnya, yaitu selama 10 tahun atau 2 periode. Dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan bahwa seorang presiden bisa memimpin negeri ini 1 periode selama 5 tahun dan bisa memperpanjang untuk 2 periode dan maksimal 2 periode saja atau 10 tahun memimpin. Artinya konstitusi kita ini sudah menetapkan bahwa seorang presiden ya hanya boleh memimpin selama 10 tahun atau 2 periode, dan itu berlaku setelah reformasi. Dan kita bisa melihat contohnya ketika periode pertama tahun 2004 ketika SBY menjadi presiden dan wakilnya Pak Yusuf Kalla, ya, mereka memimpin selama 5 tahun dan kemudian bisa mencalonkan diri lagi untuk periode kedua dan sampai dari 2009 ke 2014. Artinya 10 tahun memimpin negara ini. Begitu juga dengan Pak Jokowi, memimpin negeri ini hampir 2 periode sudah, di mana tahun ini Pak Jokowi juga akan menyelesaikan 2 periode kepemimpinannya. Nah, artinya 10 tahun kepemimpinan seorang presiden ini sudah diatur oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari 2 periode setelah reformasi ini, 10 tahun SBY dan 10 tahun Pak Jokowi, saya tidak melihat ada konsistensi kedua presiden ini dalam memimpin Indonesia, terutama dalam menyelesaikan agenda reformasi. Salah satu agenda reformasi yang paling besar adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di era SBY, pertumbuhan ekonomi cukup bagus, ya. Tetapi di sisi lain, pemberantasan korupsinya juga stagnan dan terutama di periode kedua, SBY justru gagal menyelesaikan penyelesaian masalah korupsi. Dan justru di periode kedua ini SBY dan juga orang-orang di sekitarnya, di lingkarannya, terutama dari Partai Demokrat sendiri, terlibat dalam korupsi besar, Bank Senturi, Hambalang, dan persoalan korupsi pembobolan bank dan sebagainya. Ini adalah persoalan di zaman Pak SBY. Di periode pertama cukup bagus, tapi di periode kedua kegagalan demi kegagalan mulai terjadi, dan akhirnya orang menilai bahwa Pak SBY gagal menyelesaikan persoalan korupsi. Kemudian berlanjut di eranya Pak Jokowi, hampir sama di periode pertama ketika Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla. Ini terlihat cukup bagus pertumbuhan ekonominya juga, walaupun tidak sebaik di zamannya Pak SBY, tapi pemberantasan korupsi terlihat cukup bagus. Tapi di periode kedua kita melihat bahwa Pak Jokowi ini mulai bermasalah, ya, terutama setelah pandemi. Ya, permasalahan Pak Jokowi adalah mulai undang-undang pelemahan KPK, ya, di mana KPK mulai terbatas dalam menangkap para koruptor, ya kan, penyadapan dan segala macam itu diatur dan harus pemberitahuan segala macam. Dan buntut-buntutnya Pak Jokowi pun gagal menyelesaikan persoalan korupsi. Bahkan Pak Jokowi menambah persoalan yang haram bagi reformasi, yaitu nepotisme. Ya, tidak hanya gagal menyelesaikan masalah korupsi, tapi juga menambah persoalan, yaitu nepotisme. Pak Jokowi ya melakukan dosa yang dibenci oleh reformasi, itu nepotisme. Artinya secara garis besar kita melihat bahwa 10 tahun SBY gagal dalam masalah korupsi, 10 tahun Pak Jokowi juga mengalami kegagalan. Jadi kedua rejim ini tidak konsisten dalam memimpin 10 tahun negeri ini. Kenapa SBY dan Pak Jokowi gagal konsisten selama 10 tahun? Ya, kita lihat rekam jejak mereka sebelumnya. Pak SBY tidak pernah memimpin lembaga pemerintahan atau legislatif atau yudikatif. Ya, selama 10 tahun konsisten. Dia pernah menjadi menteri di zamannya Gus Dur, pernah menjadi menteri di zamannya Bu Megawati juga. Tapi bahkan tidak pernah sampai 5 tahun full. Apalagi 10 tahun. Kemudian masuk bursa calon presiden dan menjadi presiden. Nah, begitu juga dengan Pak Jokowi. Tidak pernah memimpin full 10 tahun. Ya, di Solo nggak nyampe 10 tahun juga. Memang masuk 2 periode, tapi dibawa promosikan ke Jakarta. Dari Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pun
satu periode itu pun nggak full, setengahnya malah 2 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden selama 10 tahun. Nah, sehingga kita bisa membaca dengan gampang kenapa mereka nggak konsisten ketika menjadi presiden selama 10 tahun. Tidak bisa konsisten karena rekam jejaknya juga tidak pernah memimpin satu lembaga negara selama 10 tahun. Terus kemudian yang kedua, kita melihat bahwa sekarang ini di tahun 2024 ini adalah tahun pemilu. Nanti tanggal 14 Februari kita akan rame-rame ke TPU untuk mencoblos, ya, TPS untuk mencoblos kandidat yang kita inginkan untuk menjadi presiden. Nah, kita melihat ada 3 calon presiden yang maju, yaitu 01 Anies, kemudian 02 Prabowo, dan juga 03 Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak SBY dan Pak Jokowi, kita sudah melihat apa yang mereka lakukan ketika mereka memimpin. Mereka gagal selama 10 tahun. Artinya tidak konsisten mereka memimpin. Di periode pertama bagus, tapi di periode kedua mulai bermasalah. Pak Jokowi pun sama, di periode pertama bagus, di periode kedua bermasalah, bahkan lebih parah dari Pak SBY. Nah, bagaimana kita melihat ketiga calon presiden ini? Nah, kita tidak bisa melihat karena mereka belum memimpin. Nah, bagaimana cara melihat mereka, mengukur mereka, menilai mereka? Kita lihat rekam jejaknya. Nah, kita mulai dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan tidak pernah memimpin sebuah lembaga itu selama 10 tahun. Ya, dia mulai masuk ke pemerintahan ketika menjadi Menteri Pendidikan di era Pak Jokowi, periode pertama. Cuma 2 tahun atau 3 tahun, dia sudah diberhentikan oleh Pak Jokowi dengan berbagai alasan, persoalan yang terjadi. Artinya, cuma 3 tahun memimpin. Kemudian dia masuk ke DKI Jakarta sebagai gubernur dengan berbagai macam kontroversi yang terjadi, dan dia memimpin selama 5 tahun dengan berbagai persoalan yang ada di Jakarta ini yang tidak tuntas sebenarnya. Persoalan Pak Anies adalah persoalan integritas. Apa yang dia kampanyekan, apa yang dia janjikan tidak dia lakukan, bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti bikin JIS, kemudian Formula E yang tidak berguna bagi rakyat Jakarta, ya, jalur sepeda yang separatornya seperti sekarang ini bermasalah, ya kan? Nah, dan tidak konsisten. Saya yakin kalau Pak Anies maju lagi untuk calon gubernur periode kedua, orang Jakarta tidak akan memilih dia lagi. Mungkin artinya Pak Anies kemungkinan besar tidak akan memenangkan kontestasi gubernur untuk periode kedua. Kemudian Pak Prabowo juga tidak pernah kita lihat dia memimpin sebuah lembaga itu 10 tahun, ya kan? Pernah jadi jenderal, kemudian di ujung karirnya dia dipecat, ya, dan Kopassus. Kemudian dia keluar negeri, balik lagi, ya, dia tidak pernah memimpin lembaga seperti kementerian, gubernur, atau lembaga publik, ya, yang dalam lingkup eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Ya, dia memang lama sebagai kontestan presiden, calon presiden, tapi dua kali berhadapan dengan Pak Jokowi gagal. Nah, jadi kita tidak bisa melihat konsistensi yang ada dalam diri Prabowo. Nah, dan yang terakhir adalah Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar ini adalah calon presiden yang memiliki pengalaman di 2 lembaga tertinggi negara ini, yaitu legislatif dan juga eksekutif. Di legislatif dia sukses menjadi anggota DPR RI 2 periode. Ya, dia mulai masuk di pileg atau pemilihan legislatif di tahun 2004, kemudian sampai 2009, kemudian dia maju lagi untuk kedua kalinya 2009 sampai 2014, dan dia sukses sebagai anggota DPR RI, melahirkan beberapa undang-undang yang pro rakyat. Kemudian di tahun 2013 partainya PDI Perjuangan mempercayakan dia untuk maju dalam kontestasi gubernur Jawa Tengah, dan dia sukses, dia memenangkan kontestasi gubernur Jawa Tengah itu di tahun 2013. Nah, sehingga dia sampai ke tahun 2018, ya. 2018 dia ikut lagi untuk kedua kalinya pencalonan jadi gubernur Jawa Tengah, dan dia menang lagi. Nah, sehingga dia memimpin sampai 2023 yang barusan selesai. Ya, dia selesaikan tugasnya dengan soft landing. Dua-duanya soft landing. Artinya melihat, berkaca dari pengalaman 2 rezim kepemimpinan nasional dalam diri Pak SBY dan juga Pak Jokowi, yang kita lihat hampir sama, selalu gagal di periode kedua, tidak konsisten, ya, memimpin negara ini, ya,
dengan memberantas korupsi nepotisme, ya, agenda reformasi itu saja mempertahankan demokrasi yang sudah kita perjuangkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi saya tidak melihat ada konsistensi di dua rejim sebelumnya ini, yaitu rejim Pak SBY dan juga rejim Pak Jokowi. Di periode pertama mereka bagus, tapi periode kedua mulai bermasalah dengan korupsi. Di zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi juga begitu. Periode pertama bagus, di periode kedua bermasalah, mulai korupsinya besar, gagal menuntaskan korupsi, malah ditambahi dengan persoalan baru yaitu nepotisme, ya. Politik dinasti politik, ya kan? Ini nepotisme dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat ada konsistensi. Jadi problem kepemimpinan nasional kita saat ini adalah konsistensi memimpin selama 10 tahun. Nah, dari pemaparan saya dari ketiga calon presiden tadi itu, hanya Ganjar Pranowo yang punya konsistensi memimpin selama 10 tahun. Pak Anies tidak punya pengalaman memimpin 10 tahun dengan konsisten soft landing sampai akhir tahun ke-10, ya kan? Pak Prabowo apalagi tidak punya pengalaman itu. Hanya Ganjar satu-satunya yang punya pengalaman. Bahkan pengalaman itu dia dapatkan di dua lembaga tinggi negara, legislatif dan juga eksekutif. Nah, ini adalah modal besar bagi Ganjar, ya, untuk memimpin negara ini. Kita sebagai pemilih harus realistis, harus logis melihat, ya, siapa calon yang paling mumpuni, ya kan? Kita bisa, calon-calon ini hanya bisa kita lihat dari rekam jejaknya mereka, karena mereka belum memimpin negara ini sebagai presiden, ya. Ganjar punya pengalaman itu, sehingga sangat mudah bagi kita untuk, ya, kalau kita punya pikiran yang sangat logis, ya, maka arah pilihan kita yaitu kepada Ganjar yang punya pengalaman itu. Dia konsisten ketika di DPR 10 tahun, dia juga konsisten ketika gubernur Jawa Tengah 10 tahun, 2 periode. Artinya, kita harus mencari calon pemimpin yang konsisten memimpin negara ini, yang bisa konsisten memimpin negara ini selama 10 tahun. Ya, kita sudah lihat dua pengalaman rezim ini yang berbeda. Di periode pertama bagus, tapi periode kedua mulai rusak. Sama juga Pak Jokowi sekarang ini bermasalah di periode kedua, ya kan? Nah, kita harus pilih orang yang konsisten, dan itu satu-satunya ada dalam diri Ganjar Pranowo. Kenapa saya memilih Ganjar Pranowo? Karena saya melihat sang calon presiden ini lengkap, punya konsistensi memimpin, punya pengalaman memimpin 10 tahun di dua lembaga lagi. Dia juga nanti akan dilengkapi oleh wakil presidennya, ya, dalam diri Pak Mahfud MD yang punya pengalaman di trias politika, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, tapi dia dominan di yudikatif. Nah, artinya kedua pasangan calon ini, Ganjar dan Mahfud ini benar-benar lengkap. Ya. Jadi jangan main-main dengan pemilihan pemimpin nasional kita. Jangan sampai nanti kita ini sakit kepala lagi. Ya, kita memikirkan mereka, calon presiden dan wakil presiden kita. Harusnya mereka memikirkan kita, ya kan? Jangan sampai kita sakit kepala, oh, ini presiden gak konsisten, ini presiden sakit-sakitan, ini presiden tidak turun ke bawah merakyat, ya, turun ke masyarakat, melihat persoalan masyarakat, menyelesaikan langsung persoalan masyarakat di bawah, level bawah. Nanti kita yang sakit kepala melihat mereka berulah macam-macam lagi, segala macam, seperti dua rejim sebelumnya ini, ya. Jadi kita harus belajar dari orang yang cerdas, itu orang yang belajar dari pengalaman, melihat kekurangan rejim-rejim sebelumnya. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Dan saya percaya hanya dalam diri pasangan Ganjar dan Mahfud kita bisa menghilangkan persoalan masa lalu dengan perubahan yang baik di masa yang akan datang. Saya yakin dengan pilih 03 Ganjar Mahfud, Indonesia akan menatap atau melihat masa depan yang lebih baik dari hari ini. Sekian dan terima kasih.